Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang penjualan bisnis kami, yaitu lumpia ubi ungu, mulai dari persiapan hingga hasil akhir dan perhitungan. Silakan menyaksikan. Jadi, latar belakang kami memilih ubi ungu sebagai olahan dari produk kami karena sektor pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya komoditas lokal yang mudah ditemui adalah ubi jalar ungu. Selama ini, ubi ungu seringkali hanya diolah secara sederhana seperti direbus ataupun digoreng, sehingga kurang diminati oleh kalangan muda. Padahal ubi ungu sendiri kaya akan antosianin dan serat yang baik untuk kesehatan. Melihat peluang tersebutlah, kelompok 3 berinovasi menciptakan produk lumer ungu atau lumpia ubi lumer yang dimana produk ini menggabungkan tekstur kulit lumpia yang renyah dengan kelembutan ubi ungu dan isian coklat keju atau coklat. Dan inovasi ini bertujuan mengubah citra ubi ungu menjadi jajanan yang kekinian, yang praktis, enak, dan terjangkau. Tujuan dari kegiatan usaha ini yang pertama itu mengembangkan jiwa kewirausahaan entrepreneurship bagi praktikan. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah komoditas ubi ungu. Yang ketiga, mengetahui proses manajemen usaha mulai dari produksi hingga pemasaran. Yang keempat, itu memperoleh keuntungan finansial dari penjualan produk. Untuk kegiatan wirausaha ini yaitu dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 19 Oktober sampai 17 November tahun 2025. Kemudian untuk lokasi produksi yaitu di Indralaya, tepatnya di rumah di salah satu anggota kami. Kemudian untuk lokasi pemasaran kami memasarkannya yaitu melalui media sosial. Kemudian untuk target pasarnya yaitu mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum sekitar kampus. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu untuk bahan yang pertama kulit lumpia, yang kedua ubi ungu, yang ketiga gula pasir, yang keempat susu kental manis, yang kelima margarin, yang keenam garam, yang ketujuh coklat batang, yang kedelapan minyak goreng, dan yang kesembilan yaitu perekat kulit, yaitu larutan tepung terigu dan air. Dan untuk alat ada pisau, talenan, baskom, panci, kemudian garpu, spatula, wadah adonan, sendok makan, piring, kemudian kuas kecil, wajan penggorengan, penjepit makanan, kompor gas, dan saringan minyak. Nah, itu tadi alat dan bahan yang digunakan oleh kelompok kami. Baiklah, jadi pemasaran dari produk kami yaitu diterapkan dalam usaha ini mengacu pada konsep bauran pemasaran atau marketing mix yang mencakup 4 elemen utama, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Dari segi produk, kami menawarkan inovasi cemilan sehat berbahan dasar ubi ungu yang dikemas secara modern dengan sensasi lumer di mulut. Terus, menarik minat konsumen yang gemar mencoba jajanan kekinian. Penetapan harga atau price-nya disesuaikan dengan target pasar utama yaitu mahasiswa. Dengan mematok harga yang sangat terjangkau seperti Rp5.000 per piece. Sehingga produk ini dapat dijangkau oleh semua kalangan tanpa memberatkan kantong. Nah, kalau dari segi penjualannya, kami menjual dengan 2 metode yaitu pre-order dan bayar di tempat. Kalau pre-order itu dengan cara pemasaran terlebih dahulu dan untuk mengestimasi jumlah permintaan konsumen secara akurat, sehingga meminimalisir kerugian akibat bahan baku yang terbuang saat tidak laku. Dan selama periode penjualan yang telah dilaksanakan, antusiasme konsumen terbilang cukup tinggi dilaksanakan, terutama dari rekan-rekan mahasiswa yang penasaran dengan ubi ungu lumer ini. Total produk yang berhasil kami peroleh dan jual yaitu 100 produk lebih. Tabel perhitungan dari bisnis kami itu dengan modal awal yaitu 125.000. Nah, untuk biaya dari PO1 itu kami
nama barangnya itu mengenai ubi ungu 3 kilo, kulit lumpia, coklat cair, minyak goreng, tepung gandum, mika plastik, serta kertas minyak. Dengan rincian data yang sudah tertera, yaitu dengan total harga pada PO1 yaitu 109.000. Nah, untuk biaya di PO kedua itu kami hanya memerlukan bahan tambahan. Nah, dengan rincian dana totalnya yaitu 44.000. Sama seperti PO ketiga, kami hanya menambahkan bahannya saja, yaitu dengan total 45.000 pada PO ketiga. Nah, jadi total seluruh PO-nya itu 198.000. Nah, dengan pendapatan itu pada PO 1 kami dengan memasang harga dengan harga per pack yaitu 5.000 per pack. Nah, dengan jumlah pieces yaitu pada PO 1 20 dengan total 100.000. PO kedua itu 17 pieces dengan harga 85.000 serta PO ketiga dengan total harga 95.000 dengan jumlah 19 pieces. Jadi total keseluruhan pieces di PO1 dan PO ketiga yaitu 56. Nah, dengan total seluruh pendapatan yaitu 280.000. Nah, pada perhitungan NPP dan BC ratio itu pada minggu awal itu kami cash flow-nya itu 125.000. Minggu pertama itu 100.000, minggu kedua 85.000 serta minggu ketiga 95.000. Dengan investasi awal kami yaitu 125.000 dan dengan I-nya itu 10%. Nah, pada minggu awal investasi kami itu dengan menghitung 125.000 yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dengan cost dan benefitnya itu sama 125.000 karena itu modal awal. Nah, untuk minggu ke pertama itu pemeliharaannya 0%, 0 rupiah, dan untuk produksinya itu 109.000 dengan total cost 109.000 serta benefit 100.000. Dan untuk minggu kedua itu produksinya itu yaitu 44.000, benefitnya 85.000. Dan untuk minggu ketiga yaitu produksinya 45.000, benefitnya 95.000 dan P per F, 10%, 4 yaitu 0,7513. Nah, dengan perhitungan tersebut maka NPP sama dengan PV benefit dikurangi PP cost itu didapatkan bahwa 357.532 dikurangi 254.000 yaitu dengan hasil 63.268 sehingga NPP lebih besar dari 0 sehingga layak untuk dijalankan. Dan B ratio juga lebih atau sehingga lebih dari 0 atau cocok ke 0 sehingga layak. Nah, untuk perhitungan dari IRR itu initial investment itu 294.264 dengan tingkat bunga 51,472%. Nah, pada bulan 0 atau bulan pertama, bulan awal itu benefitnya 125.000 dan P per F itu 100,0000% dan PV itu 125.000 sehingga pada intinya itu total PV-nya yaitu 294,264 sehingga investasi diterima apabila dihitungan per tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga dibagi cost of capital sebelumnya. Maka IRR aktual kami itu 51%, IRR estimate 10% dan keputusan dapat diterima. Sehingga IRR yang didapatkan itu 51%. Itu saya penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang dimengerti, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.